Hello everyone and welcome to another English video lesson with Sir Billy. Good morning, good afternoon, and good evening. In this video, we'll talk about discussion text. Well, what is it? It is a text that presents its readers to different point of views regarding one matter or issue, so that the reader may see and think about a certain issue not just from one side of the story, but from both sides. Yang artinya adalah sebuah teks yang presents, yang menyajikan its readers, pembacanya, kepada different point of views, sudut pandang yang berbeda regarding one matter or issue, mengenai satu masalah atau sebuah isu, so that the reader, supaya pembaca may see and think, bisa melihat dan berpikir about a certain issue, tentang satu isu itu, satu masalah itu, not just from one side of the story, bukan hanya dari satu sisi saja, but from both sides, tapi dari dua sisi atau sisi kedua-duanya. The text often gives the reader a conclusion after discussing a certain issue from at least two different point of views. Nah, jadi teks ini juga memberikan sebuah conclusion atau kesimpulan after discussing a certain issue, setelah mendiskusikan satu isu atau satu masalah from at least two different point of views, dari setidaknya dua sudut pandang yang berbeda. The topic of the discussion usually are about philosophy, history, scientific matter, or even social issue. Nah, jadi topik diskusinya biasanya tentang filosofi atau filsafat, history atau sejarah, scientific matter atau hal-hal ilmiah, ya, isu-isu ilmiah, or even social issue atau isu-isu sosial. Now, what's the purpose of it? Jadi apa tujuannya? As I said before, the purpose is to present the reader with two clashing ideas, pro and contra, regarding one matter or issue, so that the reader may see and think about a certain issue, not just from one side of the story, but from both sides. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menyajikan, present the reader, menyajikan kepada pembaca two clashing ideas, jadi dua ide yang saling bertentangan, ya, yang pro dan kontra, regarding one matter or issue, ya, mengenai satu isu, supaya the reader may see and think, supaya pembaca bisa melihat dan berpikir about a certain issue, tentang satu isu, not just from one side of the story, bukan hanya dari satu sisi saja, melainkan dari dua sisi, from both sides. Now, let's talk about the generic structure of the text. Jadi kita bahas tentang struktur teksnya. First, we have issue. This part contains the matter or issue that will be the focus of the discussion. Nah, jadi pertama kita punya issue, ya. Bagian ini, this part contains the matter or issue. Jadi mengandung dari isu. Ya, isu yang akan menjadi the focus of the discussion, isu yang akan menjadi fokus dari diskusi. Second one is supporting point. This part contains the arguments that provide support from the argumentative standpoint regarding the matter or the issue. Nah, bagian yang kedua ada supporting point. Bagian ini berisi argumen-argumen yang isinya support atau mendukung satu masalah tertentu yang dibahas di teks diskusi itu. Third, we got contrasting point. This part contains opposing arguments regarding the matter or the issue. Nah, yang ketiga ada contrasting point. Nah, bagian ini berisi opposing arguments atau argumen-argumen yang melawan, argumen yang diberikan di bagian kedua. Nah, jadi di bagian ketiga ini berisi kontradiksi dari argumen yang ada di bagian kedua tadi. And last, we have conclusion or recommendation. This part talks about the conclusion after discussing a certain issue from at least two different point of views. Nah, jadi yang terakhir ada conclusion or recommendation. Jadi bagian kesimpulan atau saran. Nah, bagian ini berisi
conclusion atau kesimpulan setelah mendiskusikan satu isu tertentu dari setidaknya dua sudut pandang yang berbeda. Let's look at an example of a discussion text. The title of the text is What are the pros and cons of falling in love with your best friend? Jadi artinya apa pros and cons atau untung rugi kalau jatuh cinta dengan sahabat sendiri. Everyone must have best friends in their lives. A best friend is someone you believe you can trust your life with. A best friend is the first person you call when you have the most amazing things in your life and when you are in the most horrific incidents. But what if you fall in love with your best friend? If you have decided to choose your best friend as someone you will share your life with, there is a lot to consider. Take a moment to consider the advantages and disadvantages of taking your friendship to the next level. Nah, jadi di paragraf pertama ini adalah paragraf yang berisi gambaran umum tentang isu apa yang akan diangkat di dalam teks diskusi ini. Dalam hal ini adalah bagaimana jika jatuh cinta dengan sahabat sendiri. Nah, jadi paragraf pertama ini adalah issue. Kalau di tadi generic structure of the discussion text, paragraf pertama ini adalah bagian issue. Okay? Everyone must have best friends in their lives. Jadi kita semua tentu punya sahabat kita masing-masing. A best friend is someone you believe you can trust your life with. Jadi orang yang bisa kita percaya lah, singkatnya seperti itu. A best friend is the first person you call when you have the most amazing things in your life and when you are in the most horrific incidents. Jadi kita kan cenderung seperti itu ya. Ketika kita mengalami hal yang baik, hal yang menyenangkan, kita cenderung ingin menghubungi sahabat kita untuk menceritakan hal itu. Dan begitu pula kalau ada hal buruk yang terjadi pada kita, respon natural kita ya mencari support ya, dengan cara menceritakan pada sahabat kita gitu. Nah, but what if you fall in love with your best friend? Nah, bagaimana jika jatuh cinta dengan sahabat? Nah, tentu ini dalam konteks dua orang berjenis kelamin berbeda yang bersahabat. Jadi laki-laki dan perempuan yang bersahabat. Jadi konteksnya seperti itu ya. If you have decided to choose your best friend as someone you will share your life with, there is a lot to consider. Nah, kalau kamu sudah memilih untuk menjadikan sahabatmu yang lawan jenis itu sebagai orang yang akan menjadi istrimu atau suamimu suatu hari nanti kelak. Nah, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. A lot of things to consider. Take a moment to consider the advantages and disadvantages of taking your friendship to the next level. Having a serious relationship with someone you've only been best friends until now may not be an easy task, but the following advantages may just make taking the risk worth it. Firstly, you have already laid the groundwork. A strong emotional bond is a strong foundation of any successful relationship. Next, you can bypass the awkward stuff. The good news about dating your best friend is that you can simply enjoy the excitement of taking your relationship to the next level. Besides, you have already had a solid emotional bond and have shared history of togetherness, such as graduating from the same university together or gathering family by your side. Having shared important moments in each other's life will make your connection stronger and even more likely to last. Nah, untuk menjalani hubungan yang serius dengan orang yang selama ini menjadi sahabat kita, ya, ini bukan hal yang mudah. Tapi ada keuntungan yang bisa saja menjadikan segala risiko yang ada menjadi worth it. Firstly, you have already laid the groundwork. Nah, jadi dasarnya sudah kuat gitu. A strong emotional bond is a strong foundation of any successful relationship. Jadi karena sudah sahabat lama, jadi tentu sudah punya ikatan emosional yang kuat. Nah, ini menjadi dasar yang kuat untuk memulai sebuah hubungan ya. And next you can bypass the awkward stuff. Jadi sudah tidak ada lagi fase awkward, fase yang yang canggung antara dua orang yang baru memulai pacaran. Karena ini kan dasarnya sudah dari sahabat gitu ya.
Nah, jadi dengan kata lain sudah tidak perlu lagi membangun dari awal, seperti halnya orang yang baru jadian seperti itu. Nah, lagi pula, besides you have already had solid emotional bond and have shared history of togetherness. Jadi sudah ada ikatan emosional yang solid, yang kuat. Nah, dengan adanya momen-momen penting yang dilewati bersama, ini tentu akan membuat hubungan menjadi lebih kuat dan lebih mungkin untuk bisa bertahan. Seperti itu. Nah, jadi di paragraf kedua ini dia bahas tentang keuntungan atau pros kalau jadian, pacaran dengan sahabat sendiri. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungannya, seperti yang kita bahas tadi itu. Nah, paragraf kedua ini, kalau di generic structure of discussion text adalah supporting point. On the other side, dating your best friend has also some disadvantages. Before taking a romantic relationship with your best friend, take a moment to consider the following drawbacks. First, are you willing to make the sacrifice? What if it doesn't last? If you break up, you might lose your friendship forever. Second, there's always a possibility for not having a mutual feeling between both of you. Decide in advance what your plans might be if your friend does not reciprocate. Can you continue your friendship with him or her? Could you take it if he or she dates someone else? And third, although you'll bypass the awkward stuff, getting to know you stage, missing out on discovering a new person, their personality, and their interests could prove to be a little too boring for you. On the other side, di sisi lain, kencan dengan sahabat juga punya sisi negatifnya, sisi buruknya. Nah, before taking a romantic relationship with your best friend, take a moment to consider. Ya, jadi diajak untuk mempertimbangkan sebelum memulai. Karena ada hal-hal tertentu yang perlu dipertimbangkan. Ya. Nah, yang pertama, are you willing to make the sacrifice? Mau tidak untuk berkorban? What if it doesn't last? Bagaimana jika tidak bertahan hubungan itu? If you break up, you might lose your friendship forever. Nah, kalau putus, bisa saja sudah tidak lagi berteman. Ini memang beresiko. Yang kedua, there's always a possibility. Selalu akan ada kemungkinan yang mana antara dua sahabat itu tidak ada mutual feeling atau perasaan yang bersama-sama dirasakan. Jadi bisa saja hanya bertepuk sebelah tangan, gitu ya. Nah, decide in advance. Pikirkan dari awal bagaimana jika sahabat yang kamu suka itu tidak menyukai kamu balik. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Can you continue your friendship with him or her? Bisakah masih bisakah untuk berteman? Could you take it if he or she dates someone else? Bisa terima tidak kalau dia kencan dengan orang lain? Yang ketiga, meskipun ketika jadian dengan sahabat kita melewati, kita sudah tidak perlu lagi memulai dari awal, artinya kita melewati masa-masa awkward, masa-masa kaku. Justru ketika kita melewati masa-masa kaku itu, kita juga di saat yang sama melewati fase di mana kita mengenal orang yang baru, mengenal personality dia, mengenal hal-hal yang disukai, dan ini justru bisa menjadikan pengalaman pacaran kita menjadi suatu hal yang membosankan karena sudah tidak ada lagi tantangan baru bagi kita ketika kita berusaha mengenal orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di paragraf ketiga ini dia menyajikan argumen-argumen yang kontradiktif atau yang mengkontradiksi argumen-argumen di paragraf sebelumnya, yaitu di paragraf kedua. Di paragraf ketiga ini dia memberikan argumen mengapa jadian dengan seorang sahabat sendiri itu bisa saja menjadi hal yang buruk, gitu ya. Jadi ini adalah kalau di generic structure of discussion text, ini adalah bagian contrasting point, right? While there are risks involved with confessing romantic feelings to your best friend, it is worth remembering that the greatest and most successful relationship often grow from great friendships, and it might just be the best decision you'll ever make. Nah, meskipun banyak risiko yang turut serta hadir ketika kita mengungkapkan perasaan romantis kita kepada sahabat kita sendiri, it is worth remembering that
the greatest and most successful relationship, bahwa hubungan-hubungan yang hebat dan sukses juga sering berangkat dari pertemanan yang baik gitu ya. Dan bisa saja ini adalah best decision you'll ever make, adalah keputusan terbaik yang bisa kamu buat. Nah, itulah tadi paragraf keempat atau paragraf terakhir ya dari discussion text ini. Dan kalau kita lihat di generic structure of discussion text, paragraf keempat ini adalah bagian conclusion or recommendation, jadi bagian kesimpulan atau saran. Nah, inilah salah satu contoh discussion text. Alright, that's it for today. See you again later. Bye.